Halo teman-teman, aku coba sharing. Ada diskusi menarik di Data Engineering Indonesia. Kalau misalnya belum join aja ya. Biasanya di sini diskusinya seru-seru sih. Nah, jadi kemarin kan aku bikin video tutorial mengenai Java. Tapi sebenarnya itu ngajarin programming in general buat orang-orang yang memang eh, belum kenal sama sekali dengan programming atau orang yang memang pengen refresh lagi tentang programming gitu ya dari basic-basic lah ya, karena biasanya ada yang ketinggalan basic, ada gap gitu yang harus di fill. Nah, jadi aku bilang, jadi aku juga bikin video tentang Apache Spark. Nah, dari situ yang paling banyak Sparknya yang orang tertarik. Jadi aku bilang seperti ini, lebih banyak yang belajar Spark daripada basic ya kan. Jadi dan ada jawaban yang sangat menarik di sini ya. Aku coba share. ehm, ini katanya di requirement lowongan kebanyakan mintanya udah pernah bikin ETL, bisa Spark, jadi fokusnya ya pasti ke sana bang gitu kan. Jadi eh, ini valid sih. Jadi memang industri kita itu eh, agak susah nurture gitu ya. Jadi orang pengen yang dapat yang udah jadi gitu, yang bisa kerja gitu. Which is anggapannya dari setiap perusahaan itu adalah fundamental udah diajarin di bangku kuliah ya kan. Dan dengan kayak gitu harapannya mereka bisa belajar sendiri tools-tools yang akan digunakan nanti, which is sebenarnya agak kurang fair karena biasanya kan kalau misalnya kita ngetes orang itu capable atau enggak kan sebenarnya dari dia bisa mikir atau enggak gitu, bukan pakai tools apa gitu. Karena itu kalau misalnya belajar tuh sih hitungan minggu kan bisa sebenarnya kalau fundamentalnya bagus. Dan kalau misalnya udah fundamentalnya bagus kan tinggal ikutin course atau short training dan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya fundamentalnya masih belum kuat ya itu agak sedikit rumit karena itu eh, agak struggling juga ngajarinya, sama kayak misalnya ngajarin tipe data lah ya sederhananya itu kan. Oh, mereka harus ngerti dulu nih apanya tipe data integer apa segala macam gitu kan kalau misalnya pengen bener-bener dapatin basicnya ya. Ya karena dari tipe data pun bisa banyak masalah sebenarnya kayak overflow, terus apalagi comparison untuk floating point dan yang lain-lain kan, itu kan hal-hal yang memang basic yang harus diketahuin gitu. Nah jadi dia bilang nih, ada yang bilang HRD ya bikin lowongan seenaknya. Ya kadang-kadang memang HR atau human capital atau people and culture kadang juga nggak ngerti itu software engineering itu ngapain, apalagi data engineering kan. Data engineering kan masih profesi yang relatif muda gitu dibandingkan software, tapi sebenarnya data engineering itu bisa mengadopsi banyak konsep yang ada di software engineering gitu. Tapi kalau memang orang-orang yang nggak tahu software engineering itu apa, nggak nggak perlu mahir ya, maksudnya nggak perlu tahu dalam atau pernah doing gitu ya, tapi at least mereka tahu software engineering itu apa-apa aja isinya gitu. Jadi mereka tahu kompleksitinya dan mereka tahu dan apa ya, punya empati lah ya. Kita juga kalau misalnya pacaran gitu kan, kalau kita nggak tahu orangnya siapa ya nggak bakalan bisa kita ngertiin, dan dia juga nggak bakalan tertarik sama kita gitu kan. Jadi lebih banyak mendengar dan belajar sebenarnya. Jangan sampai kita underestimate other people's job gitu ya, karena dia udah underestimate kita dulu gitu. Apalagi kalau misalnya engineer kan cepat dia nge-smell something yang memang oh ini nge-bullshit gitu atau yang lain-lain lah gitu ya. Jadi uh, be careful untuk orang-orang yang memang berhubungan dengan engineer, at least kalian tahu software engineering itu sebenarnya apa sih gitu ya kan. Jadi aku dulu sempat ngajarin juga nih kalau misalnya ke people and culture, software engineering itu sebenarnya gini 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 gini, baru aku jelasin role-role yang ada di dalam company itu, dan aku jelasin apa ya, how gimana cara ngedeal sama developer gitu ya, karena language-nya juga beda ya kan. Lebih mahir kali dia
bahasa Python daripada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Jadi dan jokesnya juga kan aneh-aneh kan, ya kan. Kalau saya kan nyambung kan, maksudnya agak aneh nih jokesnya apa sih, kalau nggak ngerti kan ya paling nggak tanya aja gitu. Pasti mereka dengan very very happy jelasin gitu. Artinya kan orang tertarik sama apa yang kita pahir gitu kan. Nah dengan seperti itu dia akan open, ya kan. Itu yang makin masih sulit di kita ya, karena ada banyak keakuannya juga gitu. Nah, juga banyak role-role yang misalnya baru-baru ini ada gitu ya, kayak misalnya product owner gitu kan, scrum master dan yang lain-lain. Orangnya memang mungkin bukan orang dari informatics atau nggak pernah dapat kuliah software engineering gitu ya. Dan stigmanya tentang software engineering itu udah langsung waterfall aja gitu. Padahal baca papernya waterfall juga enggak gitu. Tapi intinya adalah even mereka nggak ngemban pendidikan formal, paling nggak mereka bisa belajar kan. Atau mereka tanyain aja sama developernya, sebenarnya kerjaan kalian ngapain sih, apa segala macam gitu kan. Dan mereka bisa tahu sebenarnya pasiennya itu gimana. Jangan sampai mereka mikir nambahin button itu kayak udah nambahin apa aja gitu ya, kayak drag and drop jalan gitu kan. Apalagi semuanya sekarang kan dengan adanya konsep-konsep dan tools-tools yang baru mungkin nambah kompleksitasnya, dan kadang juga mungkin jadi kayak sedikit overkill, dan product ownernya nggak ngerti juga sama scrum masternya itu gimana gitu loh, ya kan. Paling nggak mereka ada sedikit empathy kalau memang kompleksitinya seperti apa gitu, ya kan. Dan kalaupun misalnya mereka nggak bisa tahu, paling nggak mereka dengar engineeringnya itu kesulitannya apa, ya kan. Karena memang nggak ada diajarin kita dari bangku SD listening skill ya kan, nggak ada pula degree-nya. Jadi ya kita harus listen gitu ya, maksudnya other people's problem gimana, empathy sih sebenarnya ya kan. Jadi kalau misalnya kita mau dimengerti ya ngerti dulu orang lain gitu. Kita kasih 100% fokus ke orang lain ya, kita fair lah, mereka kasih 60% itu fair lah ya. Nggak bisa kita bilang go extra mile for me gitu, tapi kita juga masih 100% enggak lah, kasih 200 nanti dikasihnya 100 ya, 60% is good enough lah. Jadi kita trade off lah ya. Jadi setiap orang punya kepentingan, punya prioritas dalam hidup. Jadi yang paling penting adalah ya how to get well lah ya. Jadi ya tanya, kalau misalnya nggak tahu tanya, jangan malu nggak tahu gitu ya. Paling nggak ya kita kan nggak tahu hanya pada saat kita belum pernah dengar kan, tapi begitu kita pelajarin ya setiap selamanya lu tahu gitu. Jadi don't be afraid to ask us as an engineer. Jadi dan kami juga pengen belajar juga kerjaan kalian gimana, jadi saling sharing aja gitu. Dan yang paling penting sharingnya itu kalau bisa pas jalan projectnya gitu, jangan kayak bikin satu sharing session, nggak make sense menurutku gitu. Jadi lebih bagus pas kita lagi bikin kayak simulated project, kalian bisa belajar bareng di situ. Oh ini sebenarnya gimana sih ini. Karena kalau misalnya aku juga dulu ya waktu lagi zaman ngeband gitu ya, pasti aku latihan dulu gitu, maksudnya dress rehearsal nggak langsung dadakan langsung aku begitu belajar sesuatu langsung cemplung gitu kan, nggak profesional gitu kan. Jadi istilahnya kan orang kan pengen bayar kita untuk kita perform, ya kan. Jangan pula jadi kita bikin itu jadi sarana latihan, ya kan. Kita dibayar untuk kerja gitu. Ya kan, belajar itu tanggung jawab kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang berharap di kantor diajarin, ya agak sulit gitu. Jadi sebagai company-nya mikir gitu ya, karena kita dulu juga university kita bayar loh. Dan kita belajar sampai malam. Bayar kita. Nah sekarang kita udah di kerjaan, kita dibayar cuma nggak mau belajar gitu. Terus mintain dibeliin course, ya kan. Ya nggak fair juga kan. Jadi intinya anyway, long story short, ya saling mengerti lah apa tanggung jawab masing-masing.
dan memang harus balik ke basic ya. Kalau misalnya apa nanti akan aku kan ada bikin video tutorial nih ya kan, misalnya kayak computational thinking dan yang lain-lain. Kalau misalnya ada teman-teman yang punya gap ya mungkin itu bisa di brush up ya kan. Kalau misalnya yang mau belajar langsung ke toolsnya juga ada yang aku bikinin kalau nggak salah juga di sini untuk Spark. Tapi ya karena memang mungkin sama sekali masih ada yang sama sekali masih blank, ya memang harus extra effort sih ya kan. Aku juga dulu di awal kerja itu aku ingat itu aku jam 4 pagi bangun belajar kan, sama nyuci kain lah segala macam, itu waktu di Batam. Terus sedih juga mikir. Jadi jam 7 itu aku udah selesai kemas-kemas, jam 8 dari kantor, di situ kerja, pulang aku mungkin jam-jam 6 makan segala macam, jam 7 juga udah kelar semua mandi dan lain-lain, langsung aku belajar lagi sampai jam 10 baru jam 4 bangun lagi kayak gitu. Jadi eh, karena aku tahu aku dibayar gitu ya kan, jadi harus punya responsibility juga sama profesionalis kita gitu. Dan jangan takut bertanya gitu, jangan takut bertanya, tapi spend your time untuk belajar juga gitu supaya bisa catch up gitu ya kan. Misalnya dulu masih kayak yang namanya berapa ya, 10 tahun atau 15 tahun kayak dependency injection gitu kan, domain driven design. Terus yang kayak messaging, RabbitMQ dulu belum ada RabbitMQ, jadi konsep-konsep messaging dasar lah ya. Itu aku pelajarin dulu 15 tahun yang lalu. Jadi interesting ya, maksudnya journey-nya pasti interesting lah ya. Dan kalian misalnya at some point nanti kalian relook itu seru juga gitu ya. Nah yang itu yang aku pengen sharing gitu, karena mungkin nggak semua dapat journey yang sama ya. Aku paling nggak bisa berbagi journey-ku gimana sama kalian dan apa yang aku dapatkan along the way gitu, karena journey itu kan beda-beda setiap orang kan, dan nggak semua juga bisa diambil, apalagi di zaman sekarang mungkin teknologinya udah beda, metodologinya udah beda, framework and toolsnya beda, dan filosofi softwarenya juga udah beda. Jadi kita saling share aja gitu. Aku juga nggak tahu semua. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen ditanyakan ya masuk aja ke sini grup kita ya. Thank you, see you next time, bye.